Di dalam ruangannya itu banyak dupa, terus juga ada sesajen gitu kayak di mangkok kecil gitulah. Apa bos ini juga ngelakuin pesugihan kayak Pak Haji yang dulu. Jadi bengkel itu hanya kedok, bisa dibilang kayak buat cuci uangnya lah. Kalau kehidupan si bosnya seperti apa? Mewah atau gaya hidupnya gimana? Mewah sih emang ya. Mobilnya aja tuh Alphard. Itu ada kayak manusia hitam ngeliatin, terus Feby tuh udah merem lah, takut kan. Saya ceritain semua ke Abah bilang, bos kamu itu lakuin pesugihan. Media tumbalnya itu kayak uang gaji itu. Jadi uang gaji itu hasil pesugihannya. Uang yang dari bengkel tuh dia pakai sendiri. Dan karyawan yang lain ada yang meninggal nggak sebelum-sebelumnya? Di balik bau oli dan solar di bengkel tua, ada bau asing yang tak lazim tercium manusia. Aroma yang datang dari balik ruangan kecil yang menyimpan rahasia dari sang pemilik usaha. Ambil nyawa karyawanku dan tukar dengan harta. Ucap seorang manusia yang sudah gelap mata. Praktik pesugihan menumbalkan nyawa ini disaksikan dan dialami langsung oleh Mas Feby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Malam Mencekam, alhamdulillah hari ini kita bisa jumpa kembali ya. Hari yang bahagia ini kita menampilkan narasumber yang nggak baru. Sudah pernah tampil di Malam Mencekam, namanya Mas Feby. Nah sobat, Mas Feby ini di video yang sebelumnya pernah mengalami akan ditumbalkan. Nah yang sekarang pun seperti itu ya? Bisa dibilang seperti itu. Hampir ditumbalkan dan menjadi saksi. Jadi saksi tumbal. Kebetulan yang jadi korbannya itu mamang sendiri. Mamangnya saya, mamangnya Feby. sampai meninggal. Sampai meninggal. Waduh, berat juga nih ya. Kabar baksonya gimana nih di kisah yang sebelumnya? Kisah sebelumnya masih buka sih. Masih buka sekarang? Masih buka sampai sekarang. Beberapa bulan lalu juga sempat lewat, terus juga sempat dapat satu orderan ke sana. Cuman ya kan karyawannya sudah banyak berganti. Kebetulan saat saya ngambil orderan tuh tidak ada Pak Hajinya, jadi ya saya pura-pura udah lupa semua aja. Masih rame nggak? Masih rame tetap. Tetap ya? Nggak berkurang sedikit pun, masih rame. Masih melakukan? Masih mungkin. Oh gitu, bertahan ya? Masih bertahan. Mungkin sobat-sobat Malam Mencekam bertanya, ini kok bisa-bisanya ya 2 kali mendapatkan musibah ya, mau ditumbalkan. Kok bisa? Kenapa sih? Ada apa? Punya ilmu apa sampai disukai? Gak ada ilmu apa sebenarnya Mang kayaknya jalanin hidup seperti biasa aja lah. Cuman ya mungkin sudah takdirnya mungkin seperti itu jalan hidupnya, ya kita jalanin aja sambil minta perlindungan pada Allah lah. Di uber-uber siluman pesugihan ini. Mas Feby sehat ya? Alhamdulillah sehat Mang. Apa aktivitas sekarang? Ya lanjutin seperti kisah sebelumnya, masih ngojol-ngojol sih sambil ngelamar kesana kesini. Cuman mungkin belum rezeki, jadi belum ada panggilan Mang. Masih kerja di truk itu bengkel? Sekarang udah enggak, udah keluar. Sempat berapa lama di situ? Di situ sekitaran 6-7 bulanan sih, agak lama soalnya. Baik sobat Malam Mencekam, sebelum kita lanjut jangan lupa untuk menekan tombol gabung dan menonton kisah perjalanan Malam Mencekam waktu di Sumatera Utara, Medan ya. Nanti di sana bisa ketemu dengan narator kita atau announcer kita, Mbak Bila. Perjalanan yang menarik sekali, tentu saja sobat juga penasaran. Sayangnya video tersebut tidak bisa kita tayangkan di video ini. Harus di area member, area langganan ya. Oke, segera tekan tombol gabung. Saatnya kita menonton pengalaman dari Mas Feby. Malam Mencekam. Semakin malam semakin mencekam. Ini dia Mas Feby.
Jadi gini Mang kisah ini dimulai dari 2024 awal. Ya masih baru Mang sekitaran 1 tahun lalu setelah saya yang bercerita pengalaman saya di warung bakso ya, sempat ingin ditumbalkan tapi alhamdulillahnya masih diberi keselamatan dan diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Melanjutkan aktivitas saya seperti biasa, kembali saya ngojol mencari ya rezeki lah untuk makan, untuk beli jajan. Mas Feby ini udah menikah? Belum Mang. Belum ya, masih bujangan sekarang juga? Masih. Pada suatu hari itu sekitar jam 10-an saya sedang ngojol, lalu kan sudah waktunya mau makan siang lah. Saya pulang ke rumah untuk makan siang agar lebih hemat di rumah ya Mang. Saat saya lagi ngambil makan, ada tamu nih Mang. Ada Mamang sama Wawa. Untuk namanya ini udah saya samarkan ya Mang jadi ya aman lah pasti. Nah saat saya lagi makan, Wawa Mamang datang ya untuk sekedar silaturahmi, main aja lah ke saudara kan. Karena saya nggak enak kan lagi makan di ruang tamu, ada tamu ya saya ngalah, saya ke depan di teras, saya makan di teras. Setelah saya makan, saya lihat juga ke dalam masih ngobrol-ngobrol. Saya juga lihat cuaca masih panas itu kan, jadi udahlah nanti agak sorean saya keluar lagi untuk cari orderan. Saya ngelap-ngelapin motor dulu aja Mang lah. Gak lama saya ngelapin motor, Mamang keluar nyamperin. Mamang ngomong, "Gimana Feb? Ngojol sehari-hari dapatnya?" Ya alhamdulillah aja lah Mang, untuk makan, beli rokok mah dapat aja lah. Buat makan berdua sama mama. Ya alhamdulillah aja lah Feb, kalau emang lancar mah. Gini Feb, sebenarnya Mamang tuh ada tawaran nih, kebetulan di bengkelnya Mamang tuh lagi buka lowongan nih, lagi cari mekanik. Ya nggak apa-apa lah, walaupun Feby belum bisa juga nanti kan Mamang ajarin, Mamang pantau. Nah saya tuh sempat mikir kan kayak kerja lagi di bengkel, cuman saya takutnya ngecewakan kan karena belum punya skill di mekanik di mesin-mesin gitu. Saya nanya dulu, emang gak apa-apa Mang? Kan saya belum punya skillnya nih istilahnya. Biasa bongkar juga ya bongkar-bongkar ringan, itu juga motor sendiri. Ini kan apalagi bengkel truk, bisa dibilang truk-truk besar lah yang biasa buat muat batu bara, peti kemas seperti itu. Mamang bilangnya gak apa-apa, nanti kan Mamang ngajarin, terus juga Mamang pantau gitu. Kalau mau nanti Mamang ngomongin ke bos gitu, kalau ada nih ponakan saya mau masuk kerja. Saya tuh diem dulu mikir ya nggak lama lah, terus saya bilang ya udahlah Mang, kalau emang diajarin mah, terus yang penting Mamang ngajarin saya terus gitu, saya mau lah. Kapan sok Mang mulai berangkat kerja? Ya udah nanti Mamang tanyain dulu, nanti ya nunggu kabar lah dari Mamang sehari 2 hari gitu paling kan, sambil bosnya juga mungkin mikir-mikir, atau mungkin bosnya udah dapet karyawan lain dulu. Gak lama, kurang lebih 1 jaman setelah ngobrol-ngobrol dalam juga Mamang sama Wawa pamit pulang. Saya juga masuk mau pamitan ke Mama, kan mau lanjut ngojol. Saya ngomong dulu ke Mama, "Mah tadi Mamang tuh nawarin kerjaan di bengkelnya Mamang, gimana Mah menurut Mama, diterima atau nunggu panggilan lain aja dari kerjaan yang udah pernah saya lamar lah?" Mama bilangnya ya nggak apa-apa, malah bagus kan ada Mamang, jadi ada yang mantau juga, sekalian kamu nyari ilmu di sana, siapa tahu bisa buka bengkel sendiri kan. Ya udah Mah, nanti Vibi juga udah bilang ke Mamang boleh ikut kerja, nanti dikabarin sama Mamangnya. Udah gak lama saya pamitan, saya lanjut ngojol. Selang beberapa hari, itu sekitar 2 harian, dikabarin sama Mamang di telepon. "Halo, assalamualaikum Feb." "Waalaikumsalam Mang, gimana? Ada kabar Mang?" Mamang bilangnya, "Udah Feb, nanti kalau mau besok jam 8 kamu datang aja ke bengkel. Nanti Mamang udah di sana." Ya udah, Feby matiin teleponnya.
Terus Feby lanjut ngojol, pas itu di telepon tuh masih pagi kan. Feby lanjut ngojol sampai besok jam ya 7:30 Feby berangkat dari rumah karena takut telat kan, ditungguin Mamang juga. Jam 8 kurang udah nyampe, Feby diajak keliling-keliling dulu lah, dikasih tahu ini lokasi bengkelnya. Lokasi bengkelnya itu Mang di pinggir jalan Pantura sih, jadi bisa dibilang strategis, cuman bengkelnya itu nggak terlalu rame Mang, kayak ya paling 1-2 truk sehari itu, rame-ramenya paling 4 truk. Untuk bentuk bengkelnya itu kayak jadi ini ruko aja, ruko biasa lah buat nyimpen alat sama ruangan bos, sisanya itu lahan kosong buat parkir truk, buat bongkar truk gitu Mang. Nah setelah diajak keliling Feby nanya kan, Mang ini bosnya kemana kok nggak ada? Oh bosnya lagi di luar kota. Tapi udah kan Mamang bisa dibilang Mamang nih orang kepercayaan lah, tangan kanannya bos kan, udah lama juga kan di sana. Setelah ngobrol-ngobrol, karyawan lain datang, terus Mamang bilang, ya udah Feb, yuk sok kamu ganti baju dulu, pakai celana pendek aja biar enak geraknya leluasa. Ikut Mamang ke belakang ada truk yang harus dibenerin, Mamang ngajarin. Di situ Mas Feby nggak tahu gajinya berapa? Di situ nggak tahu karena ya saya mau nanya takut nggak sopan kan, jadi ya udahlah, paling kan di daerah sini ya rata-rata paling kecil-kecilnya 1,5an lah Mang. Jadi Feby mikirnya 1,5 itu ya alhamdulillah aja, karena kan kerja dari jam, bisa dibilang mulai dari jam 9 lah. Jam 9 sampai sore jam 5:30, 6, telat-telatnya paling jam 6 kalau lagi rame. Masih lebih besar dari ngojek gitu ya? Ya untuk pendapatan, kalau ngojek kan kita nggak pasti emang pendapatannya, kalau kerja kan kita udah pasti bulanannya, jadi ya terima aja sambil malam kalau nggak capek ya lanjut ngojek aja kan. Setelah diajarin dilepas tuh sendiri, kayak udah sok kamu ini benerin ini nih, Mamang mau ke depan dulu, ada truk baru datang, Mamang mau ngurusin yang depan, kamu ikutin aja kata Mamang. Udah Mamang ngajarin kan cara basic-basicnya lah. Udah ditinggal, saya benerin ya seharian itu bisa bilang training normal sih Mang, nggak ada apa-apa gitu, juga berjalan lancar lah. Paling agak bingung sedikit gitu, agak capek juga kan, biasanya nyantai ngojol ini harus bawa mesin truk, sedangkan kunci truk kan itu besar-besar mesinnya. Setelah 1 hari kerja pulang cerita ke Mama, ya tadi udah diajarin sama Mamang gini. Nah udah 2 minggu ini ada salah satu teman kerja, rekan kerja lah, karyawan juga, itu bisa dibilang ya deket karena juga rumahnya tuh nggak terlalu jauh sama rumah saya Mang. Jadi hanya beda desa lah istilahnya. Saya ngobrol-ngobrol nanya, ya minta diajarin juga lah, minta dituntun. Teman saya ini namanya Rizky Mang. Nah si Rizky ini ngajarin saya juga, gantiin Mamang lah kalau Mamangnya lagi sibuk. Rizky yang bantuin saya, bantu ngajarin, kayak kalau saya ada salah dikasih tahu. Setelah saya ngobrol kenalan sama Rizky, dah semua ya normal lah, kayak jam siang kita istirahat di warung, kebetulan depannya itu ada warung ya, warung warteg gitu lah Mang, cuma sedia rokok juga ya. Jadi kalau siang beli rokok sambil makan, kadang juga bawa bekal kan dibawain sama Mama. Setelah 1 bulan kerja terima gaji, di situ baru tahu Mang, gaji itu ya ternyata 1,8, cukup besar lah ya, cukup lah untuk makan sehari-hari mah, terus buat bensin juga. Kalau uang tambahan kan dari ngojol mah bisa aja lah kok buat tabungan atau buat beli rokok biar nggak terlalu boros gitu. Minggu kedua setelah 1 bulan kerja itu baru ketemu sama bos baru pulang dari luar kota. Ya saya kenalan lah sama bos bilang, oh ini ponakannya Mamang gitu. Ya semoga betah lah di sini. Mamang juga kan udah betah tuh, udah berapa tahun di sini. Nanti kalau emang cocok gampang, kalau mau jadi supir nanti saya bikinin SIM-nya. Kan kebetulan juga bisa dibilang bosnya ini punya 1 truk yang biasa disewain ke PT-PT atau ke tambang gitulah. Udah sekitaran 2 bulan itu, saya 2 bulan biasa gajian tuh malam saya diajak nongkrong sama Rizky, kayak
Malam sibuk nggak? Kebetulan tuh malam minggu Mang, biasa anak muda lah malam minggu kan nongkrong-nongkrong. Kita nongkrong apa ya, kita bercanda-canda ngobrol. Setelah nongkrong udah sampai malam itu sampai jam 12 pulang. Besoknya juga kebetulan tuh kalau minggu itu libur Mang, jadi ya kalau minggu saya ngojol lagi Mang, buat tambah-tambahan lah. Nah Seninnya pas saya mau berangkat kerja udah ya normal aja di jalan tuh nggak ada apa-apa. Pas udah nyampe tempat kerja udah agak siangan lah. Saya nyari Rizky kok nggak ada, di WA saya tanya kan, Ki kemana, nggak izin nggak berangkat, nggak dibalas-balas juga. Nah saya tanya Mamang kan, Mang si Rizky kemana Mang, kok nggak berangkat? Wah kamu nggak tahu Feb, Rizky meninggal Feb. Yang bener Mang, baru kemarin nongkrong Sabtu nongkrong sama saya ketawa-ketawa apa kok udah meninggal. Serius Feb, ini juga Mamang baru dikabarin sama orang tuanya Rizky meninggal. Saya tanya kan, kalau boleh tahu kenapa tuh Mang meninggalnya? Kalau katanya mah kecelakaan di jalan Feb, pas mau berangkat kerja tuh. Kecelakaan di mana kan saya satu jalur tuh sama Rizky. Saya pas lewat nggak ada Mang. Kamu jam berapa kan Rizky biasanya emang Rizky paling rajin lah dari yang lainnya, dia berangkat tuh pagi-pagi kayak saya jam 8, Rizky tuh jam 7 udah berangkat gitu. Saya di jalan gak nemu apa-apa, gak ada rame-rame. Ya mungkin sebelum kamu berangkat jalan kayaknya Rizky udah jalan duluan. Kecelakaannya emang kenapa Mang, jatuh kecelakaan tunggal atau tabrakan? Bilangnya mah ditabrak truk dari belakang ke Waduh saya kepikiran kan gimana itu jasadnya kena truk dilindas gitu. Ini lagi yaudah Mang, nanti malam mau pada tajiah nggak Mang? Ya nanti kamu kalau mau tajiah kamu jemput Mamang aja lah. Mamang kalau malam suka capek badannya. Ya udah Mang, nanti Feby jemput. Udah saya kerja sambil kepikiran kayak kok cepet banget gitu, baru kenal terus baru nongkrong tiba-tiba udah nggak ada gitu kan, masih kaget juga ya. Ya udahlah saya pulang kerja, pulang dulu mandi, saya ke rumah Mamang jemput. Setelah ke rumah Mamang saya baru ke rumah Rizky. Di situ saya tahlilan saya ngobrol sama orang tuanya, kayak ya ngobrol-ngobrol. Saya tanya itu kecelakaannya kapan emang Bu? Saya tuh dikabarin sama rumah sakit tuh jam 7:30 lah Feb. Itu juga pas saya datang ke rumah sakit lihat keadaannya Rizky tuh wah sedih banget Feb keadaannya. Jadi setengah mukanya itu bisa dibilang emang kakinya juga kakinya nggak ada satu, dicari di TKP juga nggak ketemu. Saya tanya terus gimana tuh Bu, kan kakinya nggak ada dikuburinnya. Ya nggak apa-apa Feb, daripada nunggu nyari kan takutnya malah kelamaan, jadi udah dikuburin aja. Nanti kalau emang kakinya ketemu ya disusulin lah, disusulin dikuburinnya. Sudah berkeluarga belum Rizky? Belum, bisa dibilang umurnya sama saya Mang. Terus saya pulang nganterin Mamang dulu kan, habis nganterin Mamang saya di jalan tuh kepikiran kok, ya masih kepikiran aja, masih nggak nyangka gitu temen baru terus juga baik gitu kan, asik, kok pulangnya cepet banget gitu. Terus keadaannya juga kasihan lah, mengenaskan gitu, sampai kakinya kan nggak ada dikuburin, jadi tuh nggak utuh gitulah. Kan saya kepikiran katanya kalau orang meninggal terus keadaannya nggak utuh tuh kayak nggak tenang gitu, bakal gentayangan nyariin kakinya. Besok saya berangkat kerja ya itu udah normal dan nggak ada apa-apa lagi. Setelah seminggu ya 7 harinya Rizky lah, di 8 hari itu saya lagi benerin truk itu. Jadi truk itu parkirnya jajar gini emang ya hadap-hadapan lah istilahnya, hadap-hadapan. Saya lihat kok di truk sana kayak ada orang lagi benerin, cuman ya saya mikirnya udahlah masih siang ini masa ada setan siang-siang kan, jadi saya mikirnya teman saya. Terus pas saya ke depan itu lihat Mamang sama yang lainnya pada di depan, terus yang tadi sama saya di belakang siapa gitu, saya mikir. Wah saya situ
takut mang lah, keringet dingin. Cuman saya balik lagi ke logika, siang-siang gini masa ada lah. Ya udah saya beraniin lagi ke belakang, lanjut benerin. Bener mang dari belakang tuh saya lihat kakinya, jadi kan pakainya celana panjang ya kalau Rizky biasa kerja, jadi tuh kakinya tuh nggak ada satu mang jadi kayak satunya kayak kaki tuh kayak celana kayak cuman gantung aja kosong gitu, kayak kena angin. Dilihatin kok nggak ada satu kakinya. Terus madep belakang gitu kan, sosok ini nih ngelihat bener mukanya si Rizky, tapi setengah udah hancur mang Hah? Nah mulai dari situ saya sering ditampakin tuh selama ya 3 hari lah. Nah di 4 hari ini bener-bener nyata depan-depanan langsung mang Jadi pas saya lagi benerin kan nunduk gitu posisinya mang nunduk. Nah pas saya dengak ke depan itu, depan saya tiba-tiba muncul mang Wah saya disitu kayak mau lari, cuman udah nggak bisa lari, kayak kaki tuh mati rasa, kayak udah takut banget gitu mang Saya cuman diem dalam hati baca doa. Sosok ini nih ngomong, si almarhum Rizky ini ngomong kayak tolongin cariin kaki saya kayak gitu. Terus selanjutnya tuh dia ngomong, kamu hati-hati. Jelas ya? Jelas itu mang ya kayak ngobrol biasa aja, cuman suaranya kayak agak lebih bergema gitulah, kayak ngebas gitu. Saya dalam hati baca doa, pas terus saya merem kan karena udah gak kuat lihat mukanya gitu. Saya merem, pas saya tuh melek pas dipanggil Mamang. Saya melek, udah nggak ada, dipanggil Mamang kan, Feb sini bantuin Mamang. Nah di situ saya jalan sambil gemetaran kaki tuh mang Saya di situ belum berani cerita ke Mamang kan karena masih kaget juga, masih merinding. Saya belum berani cerita. Pas agak sorean, ya udah lama lah sore itu, saya baru cerita ke Mamang. Mang, beberapa hari ini saya sering ditampakin nama Rizky mang. Yang bener kamu, jangan bohong, masa siang-siang gini ada setan gitu. Bener mang, ini saya nggak bohong mang, serius. Terus baru tadi mang pas siang itu depan-depanan sama saya mang, dia ngomong minta tolong cariin kakinya, sama setelah itu ngomongnya kamu hati-hati, kayak meringatin gitu lah mang Mamang bilang, yang bener ya udahlah nanti kalau gitu ya berdoa aja. Terus juga ya mau gimana lagi, kita juga mau nyari kakinya juga kan, polisi aja yang di TKP itu nggak nemuin kakinya gitu. Kebetulan tuh truknya itu tabrak lari bisa dibilang emang jadi kayak terus dia kabur gitu kan. Supirnya, namanya supir kan ya nggak semuanya, cuman ya ada yang mungkin panik takut, jadi dia kabur. Pikiran tuh sama kata-katanya Rizky kayak yang terakhir kepikirannya yang kamu hati-hati. Saya tuh mikir hati-hati dalam apa, mungkin ya meringatin dalam hal berkendara atau dalam hal kerja gitu kan. Udahlah saya nggak mikirin. Itu udah bulan ketiga, saya biasa gajian apa, saya lanjut kerja normal. Nah di bulan keempat ini mang saya ngelihat dari truk itu, ada satu truk lah. Ini ada kayak di dalam truknya itu, di bangku truk itu ada kayak manusia hitam. Manusia hitam, cuman kelihatan matanya aja merah, terus ada tanduknya mang Itu saya mikir, apa saya kucek-kucek mata dulu kan, takutnya saya halusinasi gitu. Saya kucek mata, masih ada. Terus turun ini dari truk tuh, sosok ini nih turun masuk ke dalam ruko. Terus saya liatin juga dalam, ya masih takut, cuman saya beraniin lah, namun juga penasaran kan. Saya liatin, kita lihat jalan masuk ke dalam ruangannya bos di situ. Cuman saya mikir, kok masuk ke dalam ruangannya bos, sedangkan bos lagi keluar belum datang. Saya tuh udahlah mungkin saya salah lihat, halusinasi. Gak lama bos datang, dia masuk ke ruangan. Nah pas itu saya masuk juga ke dalam ruko, jadi mau ngambil salah satu spare part truk. Kebetulan lewat ruangannya bos ya. Pas lewat ruangannya bos itu ngecium bau-bau dupa mang Bau dupa situ, ini bau apa? Kok kayak bau dupa gitu kan. Saya nyari-nyari lah di kolong-kolong atau di ruko. Mungkin ada yang bakar dupa siapa, cuman gak ketemu. Terus dari lubang kunci kan ada lubang gitu emang ya.
Saya ngintip tuh, ya bukannya nggak sopan, cuman ya penasaran lah, kepo gitu. Saya ngintip kok di dalam ruangannya tuh banyak dupa, terus juga ada sesajen gitu kayak di mangkok kecil gitulah, isi air, terus ada kembang-kembang juga gitu. Saya tuh ngeliatin sampai ya sekitar nggak lama sih, 5 menitan saya liatin itu banyak dupa. Terus juga si bos nih kayak duduk sila, tapi kayak gini mang ya, duduk sila tangannya begini, nggak tahu ngapain gitu. Udah lah, saya lanjut kerja lagi aja lah, nggak mau terlalu kepo, takutnya ketahuan saya dimarahin malah dipecat gitu kan. Jadi saya lanjut kerja ke belakang ngambil spare part gitu kan. Saya tuh dalam hati tanya, apa bos ini juga ngelakuin pesugihan kayak Pak Haji yang dulu gitu. Cuman saya mikir, ini kan bengkel bukan warung apa gitu, pesugihannya dari mana? Terus juga bengkelnya nggak terlalu rame, emang karyawan banyak karena kan ngerjakannya itu mesin-mesin truk gitu kan, jadi berat, jadi mungkin butuh satu truk itu 2 orang atau berapa orang gitu kan. Saya mikir, ini kok bos nih ngapain gitu, apalagi ritual, cuman ritual apa, pesugihan, tapi usahanya bengkel gitu. Apa yang biar apa gitu pesugihan di bengkel tuh. Udahlah, saya nggak terlalu pikirin. Situ saya belum berani cerita ke mamang tuh mang. Saya masih pendem, saya juga nggak cerita ke mama, takutnya mama khawatir kan, jadi saya pendem sendiri aja lah. Nah setelah itu tuh ya jadinya saya sering lihat sosok ini mang, bisa dibilang kayak manusia tapi ada tanduk gitu, kayak tanduk banting itulah, tangannya juga panjang semua, kukunya kayak cakar gitu, kayak ya lewat doang di depan, kalau enggak di truk gitu berdiri ngeliatin, ya kayak ngeliatin kita yang kerja gitu aja mang. Saya kerja lagi normal seperti biasa. Terus akhir bulan itu mamang selama ya seminggu sebelum bulan 4 berakhir tuh mamang sakit, sempat sakit kan. Mamang tuh sakit karena 3 hari kok nggak masuk gitu. Terus juga saya nanya ke bos, mamang kemana kok nggak masuk-masuk? Oh katanya sakit Feb, kamu coba tengokin nanti, sama ini bawa bingkisan dari saya, bilang titip salam aja, maaf saya nggak bisa jengukin karena saya sibuk, habis ini juga saya mau keluar kota ada urusan. Ya udahlah, saya pulang dulu kan, mandi, saya juga ngajak mama kayak, mah mamang lagi sakit tuh, mau ikut nggak ke rumahnya, mau jengukin sama naruh bingkisan dari bos gitu. Oh ya udah Feb, bentar mama siap-siap dulu. Mama siap-siap, situ saya tuh masih kepikiran yang kemarin-kemarin mang, kayak itu sosok apa, terus juga apa emang bener bos itu ngelakuin pesugihan atau enggak gitu mang. Mama udah selesai, udah siap, saya langsung berangkat. Nyampe sana itu jadi sakitnya itu kayak demam, cuman lebih badannya tuh panas banget mang, lebihin dari demam biasa gitu. Saya bilang ke Wawa kan kayak, wah udah berapa lama ini Wak? Ya semingguan inilah Feb. Ya udah kalau gitu kenapa nggak dibawa ke rumah sakit aja Wak? Nggak mau mamangnya, dia mamang kan takut kalau dibawa ke rumah sakit tuh. Ya udah saya jengukin, ngobrol dulu, ya ngobrol walaupun mamang jawabnya lemes gitu kan, saya juga nggak berani ngomong banyak karena lagi sakit. Jadi ngobrol biasa, mang kenapa awalnya tuh gimana? Nggak tahu Feb, mungkin ya lagi kecapean aja, terus pas kecapean tuh kayak dipaksa kerja gitu kan. Ya udahlah, ya udah mang istirahat aja mang, nggak usah dipikirin ini, sama tadi udah tak kasihin ke Wawa titipan dari bos gitu. Oh ya udah Feb, makasih, kamu kerja udah bisa kan ya, sedikit-dikit mah ya alhamdulillah bisa lah mang, nanti mang lancar lah semoga. Ya udah saya keluar ngobrol-ngobrol lagi sampai agak malam, saya pulang karena juga kan nggak berani pulang malam itu bawa mamah kan. Kalau saya sendiri ya mungkin bisa tengah malam atau mungkin nginep juga nggak apa-apa. Ini bawa mamah, saya pulang.
Udah saya besoknya kerja 3 hari itu mamang udah sembuh, itu mamang tuh sembuh. Masuk kerja sama saya nanya kan, "Gimana Mang, udah mendingan? Kalau belum sehat banget mah istirahat aja Mang, pulang lagi aja, kan bos juga udah ngizinin gitu." "Udah Feb, nggak apa-apa, aman, mamang udah sehat ini, udah siap. Ayo kerja lagi, sama kita beresin mesin biar cepet." Ya udah, situ ya mamang udah bilang sehat kan, jadi udahlah Feby juga nggak terlalu mikirin. Lanjut kerja apa, nah pas kerja itu ada Feby tuh ngeliat sosok ini lagi, sosok ini tuh tapi biasa kan kayak cuma ngeliat ke depan gitu ya Mang, ini enggak, dari atas truk tuh kayak natapnya ke mamang gitu. Feby liatin, kok ini sosoknya ngeliatin ke mamang terus gitu kan. Sosok apa itu? Ya yang tadi Mange, kayak manusia cuman ada tanduk bantengnya terus ada cakarnya gitu Mange. Ini kan siang-siang kan? Iya. Kok berani ya? Nah makanya itu Mange, Feby juga kayak nyampur kayak ya mistis sama logika tuh kayak perang di situ Mange. Kayak logikanya kan siang-siang, terus juga kebanyakan orang-orang kan percayanya kalau siang nggak ada setan gitulah. Cuman ini siang-siang kok ada gitu, berani nunjukin situ, ngeliatin. Terus Feby dalam hati tuh, ini kenapa ya, ini sosok ini kok ngeliatin mamang terus gitu. Setelah kerja gajian tuh di bulan kelima, awal bulan itu anak-anaknya mamang nih pada dateng. Mamang tuh punya 2 anak ya Mang, itu semua udah pada berkeluarga, terus juga ada di luar kota. Nah ini pada dateng semua, cuman anak-anaknya aja, cucunya nggak pada ikut karena masih pada sekolah kan. Dateng situ dikabarin sama Wawa kan, "Pep, ini ada anaknya mamang si inilah datang ke rumah, sini kamu main sama mama juga, rencananya mau pada jalan-jalan nanti." Ya udah, Feby ngabarin mama kan, karena pas itu hari libur Mang, Minggu. Nah Feby ngasih tahu, "Mah, ini dikabarin sama Wawa di rumah ada anaknya Wawa pada datang, kita diajakin jalan-jalan." "Oh ya udah Feb, mama siap-siap dulu, mau mandi dulu." Udah mama siap, kita berangkat dari rumah ke rumah Wawa. Itu nggak terlalu jauh sih Mang, ya sekitar 10 sampai 20 menit lah, tergantung jalannya lagi macet atau enggaknya sama kita bawanya pelan atau cepetnya gitu. Sampai sana itu ya lagi pada ngobrol apa, datang gitu kan, biasa makan dulu terus siangan baru kita jalan-jalan. Bisa dibilang itu anaknya mamang sekitar 3 harian di sini nih ya, jengukin mamang tuh. Saya sama mamang lanjut kerja lagi tuh besoknya. Ya situ normal lagi, nggak ada apa-apa. Terus sosok ini juga udah nggak nampakin lagi, Rizky juga udah enggak. Ya saya mikir udahlah, berarti yang kemarin-kemarin halusinasi saya gitu. Nah setelah kerja berapa hari, gajian. Nah pas gajian itu mamang ya kayak biasa kan, gajian tuh kita secara cash ya, nggak biasa kan transfer, kalau ini cash gitu kayak diamplopin. Nah pas mamang tuh dikasih amplop sama kayak dikasih bingkisan gitu, cuman ya saya nggak tahu isinya apa. Terus juga ya kita karyawan lain nggak ada yang iri, nggak ada yang syirik gitu, karena kan ya mikirnya oh, itu karyawan senior, karyawan lama gitu Mang. Jadi ya nggak ada kecemburuan dalam kerjaan gitu loh. Nah udah setelah gajian saya bercanda ya, ngobrol-ngobrol sama karyawan lain gitu Mang, ngobrol-ngobrol, "Gimana nih malam, mau pada jalan-jalan nggak? Ayo, mau kemana nanti nih, nongkrong di mana kita? Kafe ini aja lagi rame nih, terus juga lagi diskon katanya karena baru pembukaan kan." "Oh ya udah boleh, mamang ngajakin, ayo biar jadi anak muda lagi gitu kan." Ya udah saya ke mamang, "Mang, nanti malam capek nggak, sibuk nggak?" "Enggak Feb, kenapa? Kan baru gajian nih Mang, jadi rencana kita tuh mau pada kumpul, pada nongkrong Mang di kafe. Ayo Mang ikut, biar ya jiwa muda mamang bangkit lagi gitu." "Ya udah Feb, ayo nanti malam jemput mamang ya." "Oke siap Mang, nanti kita jemput abis isya lah Mang." "Oke, kabarin aja nanti." Dah sebalik lagi, "Oke mamang udah oke nih, nanti malam ikut." "Oke berarti deal ya, habis isya langsung ketemu aja di sana. Nanti saya booking
meja reservasi dulu lah. Malam kita nongkrong apa sampai jam 10 atau jam 10-an lah pulang gitu, nganter mamang dulu karena udah malam kan. Gimana nih, mau lanjut nongkrong apa enggak? Ya kalau kita sih lanjut. Mamang bilang, Pep, mamang pulang aja lah, mamang udah nggak muda kayak dulu, udah capek ini, ngantuk. Ya udah mang, mau diantar pulang dulu tah sama Feby. Ya udah yuk pulang dulu aja, saya nganter pulang mamang setia. Udah nganter, saya balik lagi ke kafe, nongkrong sampai tengah malam, jam 12 kita pulang istirahat. Nah pas saya mau berangkat kerja itu tiba-tiba saya lihat sosok ini lagi. Ini malah jauh mang, biasanya saya lihat tuh di area bengkel, ini lewat di depan rumah mang. Pagi itu jam ya setelah saya sholat subuh lah mang. Saya kan biasalah kalau pagi tuh suka manasin motor dulu kan, subuh tuh. Saya lihat sosok ini lewat mang. Tangannya tapi kayak gini posisinya, satu tangan tuh. Nah di tangannya itu kayak ada bayangannya si Rizky. Full bayangannya Rizky tuh kayak dalam posisi kayak badannya itu tertancap ke cakarnya ini mang. Saya tuh mikir, masa iya sih, biasanya saya lihat di area bengkel penampakannya ini sampai depan rumah. Udahlah saya nggak terlalu mikirin, mungkin saya salah lihat karena baru bangun tidur kan, terus habis sholat juga saya mau ke warung. Udahlah saya ke warung beli rokok sama beli mie karena pas itu mama masih tidur kan, jadi saya nggak enak banguninnya. Saya bikin mie sama telur, saya makan, habis itu saya mandi sambil nunggu jam 8. Saya main game dulu mang, itu tuh nyantai dulu kan sebelum berangkat kerja. Saya main game, setelah jam 8 saya berangkat, nyampe kerjaan tuh ya normal, nggak ada apa-apa. Cuman saya lihat sosok ini dari gerbang itu masuk ke dalam, jalan santai, cuman sama aja kayak yang tadi subuh mang. Tangannya itu kayak megang si Rizky lah istilahnya, lagi megang Rizky gitu, masuk ke dalam ruangannya bos. Loh kok saya lihat itu lagi 2 kali, ini berarti bukan halusinasi ini kan, kayak waduh ada apa ini, apa emang bener bos ngelakuin pesugihan. Saya bertanya-tanya dalam pikiran saya kan, gimana ini ya, saya cerita ke mamang enggak nih. Saya tuh mikir gimana ya, aduh udahlah saya nanti aja kalau ada mamang saya mau tanya semuanya ke mamang nih, karena kan mamang udah paling lama lah di sini, kayak mungkin tahu sebenarnya itu ada apa di bengkel ini atau bos tuh ngelakuin apa gitu kan. Ya udah mamang datang jam 9 kurang. Itu saya belum berani nanya karena kan baru datang, mungkin masih baru bangun juga, terus baru dari perjalanan kan, masih mau fokus ngerjain mesin dulu. Nah pas siangan lagi makan siang baru saya ngomong, Mang, punten ini emang ya Feby mau tanya mang, sebenarnya bos tuh beneran ngelakuin sesuatu yang aneh apa enggak sih mang? Soalnya Feby tuh beberapa bulan lalu tuh sempet ngelihat penampakan mang. Ini bukan penampakan Rizky mang, kayak bentuknya manusia mang, cuman kepalanya itu ada tanduknya, tangannya juga cakarnya panjang mang. Terus juga waktu itu Feby sempet ngintip ke ruangannya bos itu, bos lagi duduk sila, tangannya kayak lagi nyembah gitu. Terus juga bau dupa, menyan, ada sesajen juga komplit gitu mang. Sebenarnya tuh ada apa sih mang? Mamang situ jawabnya, udah nggak usah dipikirin, tuh kamu salah lihat kali kalau penampakan. Kalau soal di ruangan bos ada ini mamang nggak tahu, karena mamang selama kerja di sini nggak pernah masuk ke ruangan bos. Jadi kalau ngobrol apa-apa bos keluar, kalau enggak ya saya yang ke dalam, cuman nggak sampai masuk ke ruangan. Jadi kayak karyawan tuh dilarang masuk ke ruangannya bos gitu, paling kayak di dalamnya ruko aja lah. Ya udahlah, saya nggak terlalu pikirin, saya lanjut makan, ngerokok, saya lanjut kerja. Bener mang, saya ngeliat lagi penampakan ini mang, ngeliat penampakannya ini di pintu ruangannya bos, cuman ini nggak ada bayangannya Rizky, jadi kayak dia sama aja ngeliatinnya ke arah mamang.
Jadi kan ruko itu kayak ada rolling door doang ya, jadi kalau siang kan kebuka ke atas gitu ya Mang. Nah liatin ke Mamang, terus saya liatin, terus tiba-tiba hilang gitu. Udahlah saya nggak pikirin, kebetulan nih ada truk baru masuk mau servis. Saya disuruh Mamang, Feb tuh ada truk baru masuk, kamu yang ngurus. Mamang masih ngurus ini, kayaknya itu mah nggak ada kerusakan parah, ringan paling kayak cuman ganti ban atau apa gitu kan, ganti oli gitu. Oh siap Mang, saya ngurusin. Baru datang tuh saya tanya, gimana Pak, ada yang mau diservis? Ini Mas, saya mau ganti kampas rem aja sama ganti oli. Oh ya udah Pak, tunggu dulu aja, saya eksekusi dulu lah truknya. Saya masuk ke dalam, ngambil kampas, ngambil oli. Nah pas saya mau bongkar ban itu, saya nemuin kerangka tulang Mang di tengah-tengah ban itu, jadi kayak nyangkut di as roda atau di peleknya gitulah. Nah saya situ kaget kan, saya lari masuk ke dalam. Jenis mobilnya apa? Dump truck gitu. Dump truck buat jadi bannya itu double ya, ban belakangnya? Iya double gitu. Nyelip di situ, nyangkut kerangka tulang, walaupun nggak utuh lah, cuman ada ya sisa-sisa tulang gitu. Itu tulangnya berbentuk tulang kaki? Tulang kaki, kayak masih ada telapaknya gitu Mang. Kalau daging udah nggak ada ya? Daging udah nggak ada, udah lah kayak udah sisa kerangka aja gitu Mang. Nah udah saya langsung takut, saya masuk ke dalam, saya ngomong ke bos, itu di truk yang berdatang saya nemuin kerangka tulang bos. Gimana bos? Ah serius Web? Masa iya? Harusnya kan kalau emang ada kerangka ya udah di mobil lo, di kantor lah, nggak mungkin kabur apa mungkin tabrak lari ya Web. Yaudah yuk kita cek aja. Ya udah saya cek tuh sama bos. Si bos ngeliat, langsung diambil sama bos. Terus bos bilang, udah kamu jangan bilang ke siapa-siapa, anggap aja nggak ada kejadian inilah, kamu lanjut kerja. Ini tulang biar saya ngurus, sama buat kedepannya kalau ada apa-apa saya ngurus gitu. Ya udah saya lanjut kerja, ganti kampas rem, ganti oli. Nah setelah itu saya ke warung, saya panggil supirnya, Pak ini udah jadi. Supir keluar, anaknya masih dalam itu. Saya ngomong ke supirnya, Pak saya mau ngomong dulu yuk, ikut saya ke belakang. Kebetulan belakang tuh kayak kebun gitulah, kayak masih kebun gitu, masih banyak rumput-rumput liar. Situ saya ngomong kan, Pak saya minta kejujuran Bapak. Kalau Bapak nggak jujur, saya malah bisa jadi saya bawa ke kepolisian nih Pak. Bapak bisa orang kan Pak. Di situ awalnya dia nggak mau ngaku tuh, kayak wah enggak mas jangan nuduh saya mas. Ini ditembak gitu ya? Saya langsung tembak aja Mang. Jujur aja Pak, udah saya udah tahu, saya nemuin bukti nih, ada buktinya. Kalau Bapak nggak mau jujur, malah langsung saya seret biar lebih berat hukumannya Pak. Di situ dia kayak gugup lah mau ngomong tuh, kayak mulutnya kayak mau ngomong cuman nggak jadi gitu, terus juga pucat, keringetan gitu kan, gugup. Jujur aja deh Pak, sok. Ya udah mas, ya saya jujur mas, saya waktu itu sempet nabrak orang pagi-pagi mas, cuman pas itu ya saya panik juga kan, saya takut di penjara, takutnya ya saya di penjara nanti anak istri saya makan apa, jadi saya kabur mas. Mobil juga saya nggak serahin ke perusahaan karena pas itu kan saya lagi bawa muatannya, jadi ya bisa dibilang saya ngumpet itu hasil jual muatan saya. Muatannya itu batu bara, kelihatan dari truknya itu kan kotor gitu kan, kayak sisa-sisa batu bara. Itu kejadiannya sekitar 2 bulan lalu ya Pak, bener nggak? Iya bener mas, pagi jam segini di jalan ini. Iya bener mas. Kok mas bisa tahu sih mas? Korban yang Bapak tabrak itu teman saya Pak. Itu saya sekitar 1 mingguan tuh getayangin, saya minta tolong buat cariin kakinya Pak. Kenapa Bapak pas itu nggak berhenti aja? Kalau Bapak berhenti kan pas itu mungkin hukumannya diringankan, terus juga mungkin perusahaan bahkan bantu, bahkan nebus Bapak gitu kan. Ya gimana mas, sayanya panik jadi saya kaburin juga. Saya bisa dibilang DPO dari perusahaan karena saya juga udah penggelapan unit kan mas. Ya udah Pak, saya bakal tutup mulut untuk sekarang, untuk kedepannya mah saya nggak tahu ya kalau Bapak ditangkap, tapi saya nggak akan buat laporan atau apa. Ini saya minta tolong ke Bapak aja, nanti Bapak datang ke kuburan bareng saya, ke kuburannya teman saya, untuk Bapak berdoa sambil minta maaf lah Pak, biar enak gitu. Terus Bapak, si supirnya nanya kan, terus tulangnya gimana mas? Tulang udah diamanin sama bos saya, nanti mungkin malaman atau kapan mau diserahin ke pihak keluarganya untuk dikuburin biar lebih tenang.
almarhum teman sayanya. Ya udah mas, nanti saya ikut mas. Ya udah, setelah saya ngomong gitu, saya izin ke bos, saya izin keluar dulu ya, bentar ada urusan ini. Saya bohong gitu, saya tuh bilangnya dipanggil sama mamah lah. Padahal saya sama supir ini ke kuburan almarhum Rizky. Situ ya kita berdoa, terus supir juga minta maaf. Saya balik lagi ke bengkel, terus supir juga ketemu sama bos. Itu ya mungkin supirnya saat itu ya bayar ya biaya servis, kayak beli pas itu kan yang diganti kampas rem sama oli, jadi beli bayar kampas rem sama oli sama biaya jasa pasangnya gitulah. Nah setelah udah bayar keluar, supir nyamperin saya, mas ini mas saya sebagai tanda terima kasih lah ya ngasih saya, mungkin ya ngasih nggak tahu berapa lah karena juga ditutupin gini kan. Saya tolak kan, udah pak nggak usah, saya udah dapat dari bos. Kalau bapak niatnya buat uang tutup mulut saya nggak mau, karena ini juga teman saya ini, cuman karena saya masih kasihan sama bapak, makanya saya nggak laporin sekarang. Terus 2 hari setelah kejadian itu, hari libur Minggu pagi, ditelepon sama Wawa kan. Halo, assalamualaikum Feb. Waalaikumsalam Wak. Kenapa Wak? Pagi-pagi nelpon. Ini Feb, Wawa mau ngasih tahu berita duka. Di situ saya masih diem, masih dengerin. Oh ya, siapa yang meninggal Wak? Mamang Feb. Saya langsung, wah serius Wak? Baru kemarin kerja bareng. Jangan bercanda lah Wak. Kalau bercanda jangan kayak gini Wak. Enggak Feb, ini serius. Mama nggak ada aja. Coba kamu sama Mama kesini ya Feb, bantuin Mawa. Wah situ ya udah Wak, nanti Febi sama Mama ke rumah. Dah ya udah Wak, assalamualaikum ya Wak. Dah tutup telepon, saya ngabarin ke Mama nggak ada. Mama juga kaget itu, kayak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Serius Feb? Kamu kata siapa? Serius mah, ini tadi sebelumnya juga Wawa udah nelpon ke Mama, cuman Mama lagi di dapur nggak kedengaran mungkin kan ya. Jadi nelponnya ke saya. Pas itu Mama nggak mandi apa, cuman ya ganti baju langsung ke rumah Wawa. Situ udah rame orang. Ya saya nanya, Wak udah dimandiin belum Wak? Belum Feb, mau nungguin anaknya, cuman kayaknya lama, jadi ya udahlah langsung mandiin aja sekarang, kamu bantuinnya. Oh ya udah Wak. Ya udah saya mandiin Mamang, nyolatin. Setelah itu setelah disolatin tuh nunggu sekitar 1,5 jam lah sambil nunggu anaknya datang baru dikuburin. Nggak ada kelainan di jasadnya? Nggak ada, itu utuh normal. Setelah anaknya datang dikuburin saya ngeliat sosok ini lagi dari salah satu kuburan agak jauh lah dari makamnya Mamang tuh. Dia kayak ngeliat ke arah kerumunan gitu kan, ngeliatin. Kita liatin, apa mau meninggal karena sosok ini kan. Cuman saya nggak mau berpikir aneh lah, ya mungkin mikirnya karena emang udah umurnya gitu kan, udah agak tua. Nah setelah saya liatin terus berapa detik udah nggak ada, saya lanjut lah melakukan proses penguburannya Mamang, pulang. Nah pas udah agak sepi, sisa ya keluarga aja lah. Saya tuh kebetulan Wawa lagi di dapur, saya nyamperin ke dapur, nanya, Wah kalau boleh tahu Mamang meninggal karena apa sih Wah? Apa ada penyakit gitu, apa kena jantung? Enggak Feb, jadi ceritanya nih pas pagi tuh biasalah Mamang kan suka duduk di depan gitu sambil nunggu sarapan siap gitu. Nah pas lagi duduk, Wawa di dapur lagi nyiapin makanan, bawain ke meja. Wawa tuh manggil dari ruang makan tuh kayak, Mang ini udah jadi makanannya, ayo makan. Mamang kok nggak nyaut, biasanya kan kayak nyaut, ya sebentar ngabisin rokok, atau bentar lagi, atau iya bentar ini mau masuk. Kok nggak nyaut, dipanggil 3 kali. Terus Wawa ke depan ngeliat Mamang tuh duduk cuman kayak gini sambil merem aja dah. Dibangun-bangunin, dikiranya ketiduran lagi kan, goyang-goyang dipanggil kok nggak bangun-bangun. Terus kebetulan tuh tetangganya Mamang tuh ada yang anaknya kuliah di kesehatan lah, dipanggil minta tolong dicek. Terus ternyata udah lewat, nggak ada Mang E. Itu ya mikirnya nggak ada yang janggal kan, karena emang takdirnya aja kan, namanya kematian kan nggak ada yang bisa nebak lah. Udah setelah cerita itu
Saya balik lagi ke ruang tamu, tahlilan pulang. Setelah pulang baru kita ceritain semua itu ke mama, dari awal kejadian aneh saat pertama masuk kerja. Feby ceritain semua ke mama kayak, waktu awal kerja tuh Feby kok di ruangan bos tuh kayak ada dupa menyan kayak lagi pesugihan gitu mah. Cuman Feby situ berani cerita, terus juga mikirnya logikanya kan bengkel mah. Terus habis itu lihat lagi sosok kayak manusia berkepala banteng gitu, terus ada cakarnya mah. Udah tak ceritain semua, mama bilang, aduh ya udah Feb, kamu besok kan libur ya Feb, kamu ke Abahulung aja lah sana, sekalian ya cerita, sekalian silaturahmi. Ya udahlah, Feby bilang ya udah mah nanti besok pagian Feby ke Abahulung. Udah situ udah malam, Feby tidur. Pagi Feby siap-siap pamitan ke mama, Feby berangkat ya mau ke Abahulung. Ya udah hati-hati ya Feb di jalan, baca doa. Udah Feby jalan itu ke rumahnya Abang Ulung itu sekitaran 1 jaman lah. Nah di tengah jalan itu motor ngerasa aneh mang padahal kan sering diservis, sering dipantau juga nggak ada kerusakan, nggak ada apa-apa. Kok kerasa aneh tuh kayak berat di belakang tuh. Terus Feby lihat spion, ngelihat sosok itu lagi mang cuman sosoknya mungkin entah sama entah beda ya mang Kalau lainnya sama, cuman bedanya itu kayak sekarang malah ada sayapnya mang kayak berbentuk ada sayapnya gitu. Ini siang-siang kan? Siang juga. Ya jam 8 lah, jam 8-an berangkat tuh pagi kan. Biar gak terlalu siang, terus juga gak malam juga pulangnya emang Nah Feby lihat, aduh astagfirullah, kok sosok ini ngikutin Feby tuh sambil gemeteran di jalan kan. Terus akhirnya Feby minggir, Feby duduk dulu nenangin diri Setelah udah tenang diri, Feby mikir, kok sosok ini ngikutin Feby gitu, ada apa ini? Udahlah, Feby semakin yakin, udah ke Abahulung aja buat cerita minta tolong. Ya udah di situ Feby setelah udah tenang, Feby lanjut lagi perjalanan. Feby sempat mau mengalami musibah mang Feby itu hampir tertabrak truk dari belakang. Di situ truk klakson kencang kan, Feby alhamdulillahnya ya masih sempat menghindar gitu mang Feby menghindar udah nyampe pinggir, truk itu nabrak pohon besar, ya ringsek lah depannya mang Situ Feby masih deg-degan juga kan, gemeter kayak ini astagfirullah, ini kok mau ke Abahulung banyak banget cobaannya atau musibahnya gitu, ada aja lah gangguannya. Sambil ya Feby nontonin itu ada sosok itu lagi mang di atas truknya itu. Di atas truk itu sambil ngeliat ke arah Feby gitu. Ini lebih jelas semuanya, tanduknya, terus cakarnya, sayapnya juga sosoknya hitam sama aja, cuman bedanya ini ada sayapnya aja. Nggak tahu udah berubah, nggak tahu sosoknya beda atau sama, cuman kayak jadinya ada sayapnya sekarang. Ngeliatin terus Feby tuh udah merem lah, takut kan. Feby merem baca doa, melek, sosok itu udah nggak ada. Feby langsung langsung berangkat aja. Feby langsung gaspol tuh, ngegas kenceng karena udah nggak lama sih ya, 10 menitan lah dari lokasi TKP gitu tuh, 10 menitan udah nyampe. Terus Feby biasa salam dulu lah ke rumahnya kan, assalamualaikum abah, punten. Kok nggak nyaut lagi, assalamualaikum, baru nyaut, waalaikumsalam, iya siapa ya. Terus ini Feby bah, lagi sibuk nggak bah? Oh Feby, ayo masuk Feb. Nah saya masuk situ ya, gimana Feb, mau bikin apa? Udah bah, nggak usah repot-repot, ini saya langsung kintinya aja boy, mau kesini nih ada sesuatu mau diceritakan bah. Wah cerita apa nih Feb, kamu ada apa lagi nih? Jadi gini bah, ya di situ Feby ceritain semuanya lah dari awal sampai akhir, dari ya penemuan yang aneh-aneh, terus kematiannya Rizky, kematiannya Mamang gitu. Saya ceritain semua ke Abah. Abah bilang, oh iya Feb, bener dugaan kamu, bos kamu itu lakuin pesugihan, cuman
bukan di tempat kerja kamu. Pesugihannya itu sebenarnya emang lokasinya di tempat kerja, cuman medianya itu nggak lewat dari biar buat ramai bengkel atau apa. Jadi bengkel itu hanya kedok, bisa dibilang kayak buat cuci uangnya lah, biar keluarganya, warga, tetangganya itu nggak pada curiga kok dia bisa kaya dari mana, sedangkan bengkel itu nggak terlalu rame gitu. Kamu juga sebenarnya mau ditumbalkan, Feb. Jadi tumbalnya ini mangai kata Abah itu nggak pasti waktunya. Jadi biasa kan kayak tumbal sebulan sekali, setahun sekali. Kalau ini nggak sesuai ya seinginnya sosok itu aja, kayak misalkan hari ini baru ngambil tumbal nih, besok mau tumbal ya si bos tuh harus sudah ngasih. Media tumbalnya itu kayak uang gaji itu. Jadi uang gaji itu hasil pesugihannya. Uang yang dari bengkel tuh dia pakai sendiri. Nah udah dijelasin semua. Abah Ulung bilang, Pep, kamu nggak sibuk kan? Ini juga masih siang. Kamu di sini dulu ya. Abah mandiin. Ibaratnya ya Abah putus ikatan kamu sama sosok ini. Terus saran Abah setelah Abah mandiin, Abah bersihin, kamu kan ini bulan ini itu udah masuk bulan 6 ya Mang E. Bulan ini belum terima gaji kan? Belum bah, ya 2 hari lagi lah gajian tuh. Kalau saran Abah udah kamu ikhlasin aja gajian tuh, jangan diterima, karena kalau kamu terima sama aja kayak kamu nyambung kembali ikatan kamu sama sosok ini. Jadi kamu bisa jadi ditumbalkan kapan saja. Oh ya udah bah, ya udah besok bah mandiin. Udah di situ saya dimandiin, dibersihin, dibaca-bacain doa. Udah sore saya pulang, saya ngomong ke mama, mah bener mah ternyata bosnya itu pesugihan, almarhum Rizky Mamang itu ternyata ditumbalin juga mah. Nah itu tumbalnya itu lewat perantaranya itu dari uang gajiannya itu mah. Jadi gimana mah menurut mama? Nah mama bilang ya udah Feb lah, kamu keluar aja. Terus juga kan kata Abah juga gaji nggak usah diambil, udah nggak apa-apa, masih ada simpenan kan, kalau bisa ya uang tabungan kamu yang dari gaji itu disumbangkan aja lah ke yatim, ke anak yatim atau ke panti jompo gitu. Ya udah di situ saya setelah ngobrol sama mama langsung nelpon si bos. Bos, punten bos, ini saya mau keluar kerja bos, maaf ya kalau ngabarinnya dadakan. Si bos kaget itu kan, kayak nanya, loh kenapa kok keluar, emang ada apa, atau ada sesuatu yang bikin kamu nggak nyaman gitu kan? Enggak bos, emang ini saya di situ berbohong mang, saya bilangnya ini bos saya dapat panggilan kerja di PT di luar kota. Oh ya udahlah kalau kamu mau kerja mah, terus ini gaji kamu mau sekarang aja apa mau gimana? Kata saya bilang udah bos, gajinya mah nggak usah bos lah, nggak apa-apa ini saya kasih aja, sok saya transfer apa mau kamu mau cash. Udah bos nggak usah bos, ya udah bos ya makasih, saya langsung tutup aja. Itu kan bukannya nggak sopan, karena ya saya biar cepet aja lah selesai urusannya. Udah setelah saya ngomong keluar, terus juga besoknya saya udah nggak kerja lagi, saya besoknya lanjut aktivitas saya seperti biasa, ngojol-ngojol lagi. Kalau kehidupan si bosnya seperti apa? Kalau itu saya kurang tahu sih, karena ketemunya itu biasanya cuma di bengkel aja sih. Cuman dia tuh sering keluar kota ya, nggak tahu entah jalan-jalan, nggak tahu ngapain mang. Mewah atau gaya hidupnya gimana? Mewah sih mang. Mobilnya aja tuh Alphard. Rumahnya, usahanya hanya itu aja? Usahanya itu aja. Ya nggak tahu ya di belakang ada lagi apa gimana. Cuman yang saya tahu ya itu aja, bengkel aja mang. Kayaknya di situ gajinya termasuk besar ya? Iya, sebagai mekanik 1,8 itu untuk daerah sini ya termasuk besar sih mang. Kalau tempat lainnya di tahun itu? Di tahun itu mungkin ya rata-rata 1,5an sih mang. Ditambah ini lagi lebih ya? Iya mungkin lebih besar. Jadi ya banyak orang yang mau masuk gitu ya, karena lihat gajinya besar mang. Mamang sendiri berapa tahun? Mamang itu sekitar 15 tahunan mang. 15 tahun? Iya. Itu awet ya? Iya. Tapi baru mau ditumbalkannya setelah 15 tahun. Iya. Dan karyawan yang lain ada yang meninggal nggak sebelum-sebelumnya? Ada kabar nggak? Ya yang si almarhum Rizky itu aja. Kalau sebelum saya masuk saya kurang tahu sih mang ya. Saya nggak nanya-nanya sih. Oke, mudah-mudahan Mas Feby selamat ya, terhindar, nggak dikejar-kejar lagi ya. Amin. Ada pesan nggak untuk penonton Malam Mencekam? Ya pesan untuk penonton ya paling ya yang seperti Mang E bilang, hati-hati dalam memilih pekerjaan lah. Sebelum kita masuk kerja itu
kita telusuri dulu kerjaannya itu aman atau tidak. Itu aja paling Mang Ei. Oke, makasih ya. Ya. Baik sobat malam mencekam, demikian akhir kisah dari Mas Feby ya. Jadi 2 kali dalam hidupnya akan ditumbalkan. Mudah-mudahan kisah ini menambah kehati-hatian kita dalam memilih tempat bekerja ya. Iya. Mas Feby terima kasih, dan sobat malam mencekam jangan lupa untuk menyaksikan video berikutnya. Dan jangan lupa pula untuk tekan tombol gabung ya untuk menonton perjalanan tim malam mencekam di Sumatera Utara. Akhir kata Mang Ei ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.